Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya juga ingin menyapa bagi Bapak Ibu Saudara pemirsa live streaming dimanapun Anda berada. Baik di Surabaya, mungkin ada yang sedang sakit, ada yang sedang berhalangan, ada yang mungkin dari luar Surabaya bahkan di luar negeri. Shalom. Biarlah kita boleh menerima berkat Tuhan yang baru saudara. Di awal bulan yang baru di bulan Juni ini. Amin. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Jika berkenan sudah dengan hormat, saya minta kalau ada Bapak Ibu yang baru boleh angkat tangannya. Kami dari Asir ada satu ya, selamat datang. Ingin memberikan kenang-kenangan, gift buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ya. Ada seorang ibu di baris ketiga. Ada lagi saudara yang baru pertama kali hadir. Mari kita beri sambutan yang meriah. Kita sambut ya, biar betul-betul Gereja Happy Family Center boleh memberkati ibu dan di hari-hari yang akan datang juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa tujuan hidup Bapak Ibu Saudara di dunia ini? Hidup hanya satu kali, tidak ada kesempatan yang kedua. Berapa banyak seringkali saudara sekalian tujuan hidup kita lebih banyak difokuskan kepada diri sendiri. Hanya untuk yang sementara, yang fana. Iblis berupaya sekuat tenaga membelokkan tujuan hidup manusia. Bukan diarahkan kepada Sang Pencipta yang menciptakan semua dengan firman-Nya. Bahkan ketika yang diciptakannya jatuh di dalam dosa. Dia pun mau menebus hidup kita. Pencipta dan penebus yang hidup itu adalah Yesus Kristus. Seharusnya tujuan hidup kita terfokus kepada Sang Penebus yang hidup. Yang sudah rela memberikan nyawanya, darahnya bagi kita. Kita seperti budak saudara yang dibeli di pasar budak. Saudara seharusnya seorang budak yang sudah dibeli, dia harus mengabdi kepada tuannya, tidak digaji, tidak dikasih upah. Saudara-saudara sekalian, dia sudah dibeli dari pasar budak. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang tuan yang membeli budak itu? Dibawanya pulang, ditulisnya surat membebaskan budak itu. Silakan pulang, kaget. Budak itu dibeli saudara untuk dibebaskan. Bapak Ibu Saudara, itulah kita. Kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Yang seharusnya menyeret setiap manusia di dunia ini masuk ke dalam hukuman yang kekal di dalam api neraka yang tidak pernah padam. Tetapi syukur, Sang Pencipta dan Penebus kita yang hidup, Yesus Kristus. Dia mau membeli kita. Dia mau menebus kita. Bahkan harga Bapak Ibu Saudara begitu mahal. Sehingga dia harus menukar, membayarnya dengan harga nyawanya sendiri, darahnya. Bapak Ibu Saudara, seperti budak yang dibebaskan. Dia terkejut, dia tidak menyangka. Loh, kenapa saya dibebaskan? Sudah sekalian tuannya berkata, pergi, aku sudah bebaskan. Kamu mulai hari ini memiliki kebebasan untuk melakukan apapun. Tetapi budak itu terdiam dan berkata, tidak. Engkau adalah Tuhan yang begitu baik. Membayar harga perbudakan saya boleh dilepaskan. Tuhan pastilah Tuhan yang sangat agung dan mulia. Kalau saya keluar berjalan di tengah kebebasan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Maka akan ada tuan-tuan yang lain yang menangkap saya kembali lalu menjadikan saya budak kembali. Saya tidak mau. Saya mau mengabdi kepada Tuhan yang begitu baik, begitu agung. Seumur hidup saya dedikasikan hidup saya. Bapak Ibu, seharusnya tujuan hidup Bapak Ibu Saudara orang yang percaya, yang sudah ditebus oleh darah yang mahal. Seharusnya berkata, Tuhan, Engkau membebaskan hidupku. Aku ingin mendedikasikan, memberikan hidupku bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi saudara lihat bagaimana iblis
saudara mencoba dengan sekuat tenaga untuk membawa manusia, tujuan hidupnya tidak fokus kepada Sang Pencipta dan Penebus yang hidup, tetapi kepada diri sendiri. Dengan segala kesenangan, dengan segala kepuasan dunia yang semu. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya mengapa ada banyak orang yang sudah percaya, bahkan yang sudah melayani Tuhan, bisa gagal mencapai tujuan hidup yang benar. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman. Subtema di bulan Juni ini berbicara keluarga. Family first. Keluarga lebih dulu. Amin, saudara. Ada berapa banyak saudara lebih baik, lebih murah hati sudah kepada orang-orang di sekeliling kita. Sementara kepada keluarga sendiri, saudara kita seringkali hanya memberikan sisa-sisanya. Sisa waktu kita, sisa kebaikan kita. Hari ini saya ingin menyampaikan satu tema kebenaran firman Tuhan. Kelalaian yang fatal. Saudara, di dalam mencapai tujuan hidup yang sesungguhnya. Mencapai tujuan yang benar. Sesuai dengan keinginan Sang Pencipta. Saya mengambil satu tokoh sudah di dalam perjanjian lama. Kita belajar bukan hanya dari keberhasilan seseorang. Tetapi kadang-kadang kita juga harus belajar dari kegagalan. Supaya kita melihat perjalanan hidup yang gagal itu sudah, dan kita tidak melewati trek atau jalan yang sama. Kita tidak mengulangi saudara cara yang sama yang pasti akan berujung dengan kehancuran. Orang itu bernama Lot. Lot gagal saudara di dalam membawa keluarganya sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Saudara sekalian, kelalaian yang fatal. Yang pertama saudara, apa yang membuat Lot mengalami satu kegagalan di dalam kehidupan keluarganya maupun di dalam kehidupannya kepada orang-orang di sekelilingnya. Yang pertama saudara, Lot adalah seorang yang memilih dengan mata duniawi. Saudara, setiap hari, hampir setiap hari Bapak Ibu Saudara dan saya diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Saudara, anak-anak mau sekolah, saudara pilih kan? Sekolah di mana? Udah masuk sekolah, saudara, anak mulai remaja, saudara juga harus pilih anak-anak ini mau bergaul dengan siapa? Anak-anak ini saudara kemudian kuliah jurusan apa? Memiliki pasangan hidup siapa? Pekerjaannya apa? Tinggal di mana? Dan sebagainya. Berapa banyak seringkali Bapak Ibu Saudara kegagalan yang dilakukan oleh Lot juga dilakukan oleh kita. Mari kita melihat sudah bagian yang pertama di dalam Kejadian pasal 13. Ayatnya yang kelima sampai dengan ayat 11. Kita akan baca bergantian, saya akan membaca ayat 5. Nanti Pak Sutrisno bersama saudara membaca ayat 6 sampai ayat 11. Kejadian 13 ayat 5 sampai 11. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan.
Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata yang berbahagia itulah yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan dengan setia melakukan di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara, Lot adalah seorang yatim piatu dan dia dibawa oleh Abraham ketika Abraham, saudara sekalian, dipanggil oleh Tuhan, diberi janji, diberkati. Abraham membawa Lot, keponakan yang sudah dia anggap sebagai anaknya sendiri. Dan saudara lihat bagaimana ketika Lot mengikuti Abraham yang takut Tuhan, yang diberkati Tuhan, dia juga kecipratan diberkati Tuhan. Amin. Sehingga dikisahkan saudara bagaimana karena persediaan rumput di daerah Timur Tengah itu sangat terbatas. Itu sebabnya ternaknya semakin banyak, rumputnya cuma segitu-segitunya. Sehingga gembala-gembala bawahan Abram dan Lot ini bertengkar, rebutan rumput. Bagus sekali bagaimana Abram adalah contoh orang yang mengutamakan keluarga. Daripada dibiarin ini bisa ribut, gegeran, pecah ini keluarga. Family first. Itu sebabnya dia bilang udah kita jangan ribut. Kita pisah baik-baik aja ya. Ini kalau kamu mau pilih ya bolehlah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bagaimana Lot memiliki prinsip hidup seperti orang dunia. Dia memanfaatkan kebaikan hati orang lain demi keuntungannya sendiri. Dia tahu pamannya itu baiknya luar biasa. Dia mengabaikan perasaan hutang budi. Dia tidak memiliki rasa sungkan. Oh ini om saya, paman saya dulu yatim piatu diangkat anak, saya sampai bisa berhasil. Enggak ada rasa sungkan itu. Saudara sekalian, pamannya Abraham menolong itu dianggap sebagai ya kewajiban kamu kan paman. Pamannya memberikan pilihan, ayo silakan Lot, kamu mau pilih apa? Kalau kamu ke kiri ya udah om ke kanan, kamu kanan ya om pilih kiri. Saudara, pamannya memberi pilihan dianggap oleh Lot itu sebagai kebodohan. Salahnya sendiri jadi orang kok goblok kayak gitu kan. Ya tidak saya sia-siakan. Salah sendiri kok kasih saya pilihan. Bapak Ibu, berapa banyak orang-orang model seperti Lot. Memilih sudah sekalian dengan pikiran dunia. Memilih dengan pandangan dunia. Ketika dikatakan sudah dia mengarahkan pandangannya. Dia pilih. Bapak Ibu sudah sekalian, Lot adalah tipe orang yang mengorbankan hubungan baik demi kesuksesan diri. Yang penting saya sukses. Ini kesempatan ini. Nggak mungkin bisa datang 2 kali. Waduh, mumpung ini omku ini rada-rada bodoh ini ya. Tak pakai kesempatan itu. Ada orang tipe seperti Lot, uang, kekayaan, kekuasaan. Lebih penting daripada hubungan persaudaraan. Rusak-rusak enggak apa-apa. Yang penting aku sugih. Yang penting aku dapat kekuasaan. Aduh saudara, hari-hari ini sedih sekali. Berapa banyak perusahaan-perusahaan keluarga pecah, hancur, bermusuhan, masuk ke pengadilan. Aduh luar biasa. Nggak usah sebut, saudara tahu. Tapi bukan hanya perusahaan. Bukan hanya keluarga, gereja juga bisa seperti itu. Bapak Ibu pergi ke gereja tidak menjamin pikiran saudara itu pasti rohani. Gereja-gereja, tubuhnya, pikirannya tetap duniawi. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian, jika kita memilih dengan mata duniawi, pikiran kita punya prinsip hidup seperti orang dunia, hancur.
Baik itu keluarga, perusahaan, gereja, maupun negara. Bapak Ibu Saudara, saya bukan pecinta sepak bola sama sekali. Ya, tetapi saya pernah mendengar nama seorang pesepak bola, ya, namanya Cristiano Ronaldo. Wah, kalau yang suka sepak bola pasti tahu ini. Luar biasa ini. Cristiano Ronaldo. Saudara, muda, ganteng, kaya, luar biasa. Dalam satu pertandingan sudah di Real Madrid, dia memenangkan trofi yang ke-10 Liga Champion UEFA. Ya, saudara yang ngerti, nggak ngerti ya wes. Terjadi tahun 2014. Itu ribuan penonton di Stadion of Light di Lisbon. Sudah waktu dia sedang dielu-elukan, saudara, karena dia menjadi seorang yang dianggap pemicu kemenangan yang luar biasa itu. Tiba-tiba sudah itu disorot oleh televisi. Dia meninggalkan perayaan kemenangan itu dan sudah sekalian dia mendekati kursi penonton. Coba ada tidak fotonya? Nah ini saudara. Bayangkan, dia lagi dielu-elukan, dia mendekati kursi penonton. Saudara-saudara sekalian, dia memeluk orang itu, menciumnya dengan sepenuh hati. Bukan LGBT ya. Saudara, semua orang heran. Tetapi ketika diusut, dia diwawancara, siapa ini? Sampai sudah Cristiano Ronaldo rela meninggalkan arak-arakan yang luar biasa itu cuma untuk mendekati seorang ini, sudah. Siapa ini? Pelatihnya? Bukan. Ternyata ketika dia diinterview, saudara, orang itu bernama Albert Van Trouw. Albert Van Trouw ternyata adalah teman klubnya pada masa kecil. Sama-sama saudara masuk ke klub, dilatih luar biasa, sama-sama berbakat. Saudara-saudara sekalian, dan ketika mereka beranjak mulai remaja, sudah satu kali datang saudara, itu bagian dari pemilih bakat dari Akademi Andorinha di Funchal Madeira. Ya, itu saudara daerah-daerah sana ya, Portugal. Saudara sekalian, dan mereka dites, mengalami satu pertandingan, memasuki pertandingan yang luar biasa. Dan hanya akan dipilih satu aja, siapa pencetak gol yang terbanyak. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam pertandingan yang sangat menentukan, untuk orang itu bisa masuk kepada akademi yang sangat bergengsi itu. Saudara sekalian, bagian pertama Cristiano Ronaldo mencetak gol yang pertama. Bagian yang kedua Albert Van Trouw mencetak gol yang kedua. Saudara sekalian, tinggal satu kali lagi, ini sangat menentukan. Bapak Ibu sudah diceritakan, ini Cristiano Ronaldo menceritakan. Sebetulnya pada saat cetak gol yang ketiga, eksekutor tendangan jarak dekat dengan kiper ada pada Albert Van Trouw. Itulah kesempatannya, aduh dekat sekali, dia pasti bisa cetak gol itu. Tetapi bukannya dia memasukkan bola itu ke dalam gawang, tapi dia lempar kepada Cristiano Ronaldo, sehingga Cristiano Ronaldo lah yang mencetak gol yang ketiga. Dia berikan kesempatan ini kepada temannya. Saudara, tidak heran kalau kemudian Cristiano Ronaldo inilah yang ditarik saudara masuk ke akademi yang sangat bergengsi itu. Sampai namanya begitu besar. Setelah pertandingan itu Ronaldo bertanya, kenapa? Itu kesempatan kamu punya, kenapa kamu berikan kepada saya? Sahabatnya dari kecil berkata, tidak mungkin bisa ada dua, hanya satu. Dan saya belajar jujur kepada diri sendiri.
kamu lebih baik dari saya. Kamu lebih layak. Aduh, saudara, itu sebabnya kemudian karir Cristiano Ronaldo melesat seperti meteor. Sementara karir Albert berakhir. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Cristiano Ronaldo seorang yang tahu membalas budi. Dia tidak lupa, dia tidak buang temannya begitu saja. Coba saudara lihat tadi gambar yang pertama. Ketika dia diwawancara, dia berkata, I have to thank my old friend Albert Frantau for my success. We play together for the same team in the U18 Championship. Sudah tadi saya udah ceritakan bagaimana tidak mungkin bisa dua, hanya satu. Dan Albert Frantau rela memberikan tempat itu. Sudah sekalian, karir daripada Albert Frantau setelah itu sudah tidak ada lagi. Dia nganggur, sulit sekali bekerja, kalaupun ada dia usaha kecil-kecilan. Tetapi saudara, waktu diwawancara oleh wartawan heran sekali. Kamu punya rumah begitu bagus, anak-anakmu sekolah begitu bagus, punya mobil bagus. Kok bisa? Kamu kerja apa? Oh, itu semua adalah hadiah dari Ronaldo. Luar biasa. Sudah dia tidak lupa teman kecilnya, pesaingnya yang rela sudah memberikan tempat bagi dia. Saudara, orang-orang seperti ini sangat jarang. Berapa banyak sudah sekalian kita banyak seperti Lot. Memanfaatkan kebaikan orang, memanfaatkan kesempatan yang seharusnya kalau kita mau bilang kesempatan emas bukan milik Lot. Seharusnya milik Abraham. Tetapi saudara, disinilah nanti kita lihat. Manusia menganggapnya ini sebagai kecerdikan. Tetapi di mata Tuhan ini dianggap sebagai awal dari kehancuran. Kelalaian. Saudara sekalian, Lot yang arti namanya, saya coba cari apa sih arti namanya. Artinya terselubung. Artinya tudung. Jadi orangnya itu banyak politik, sudah di dalamnya pikirannya gini-gini, kalau aku begini, wah hati-hati. So kalau ada orang tipe kayak begini, sudah harus minta sama Tuhan. Tuhan, beri saya hati yang tulus. Amin. Beri saya hati yang murni, hatinya gak boleh licik nih kayak Lot. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia lebih memikirkan keberhasilan secara jasmani, lebih daripada hal yang rohani. Kalau saudara lihat di ayat yang ke-10 dikatakan Lot melayangkan pandangnya. Ya, dia hanya lihat pakai mata duniawi. Dia hanya pikirkan yang duniawi. Dia tidak melihat saudara mata persaudaraan kekeluargaan. Nah, bersetan dengan semua. Yang penting saya bisa sukses. Bapak Ibu Saudara, dia lebih mementingkan tempat yang subur. Yang bisa memberikan dia hidup yang nyaman secara jasmani. Firman Tuhan berkata, saudara, dia memilih tempat yang lebih banyak airnya. Dan dia memilih berkemah di dekat Sodom. Padahal saudara sekalian, apakah Lot tidak tahu bahwa Sodom itu tempat tinggal orang-orang di sana. Dikatakan di ayat 13, Kejadian 13, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Lot adalah tipe orang yang tidak menjadikan pertumbuhan rohani sebagai hal yang prioritas, enggak. Prioritasnya bukan rohani. Berapa banyak orang tua sampai hari ini melarang anak perempuannya dibaptis. Jangan dibaptis nih, belum tahu nanti kamu jodohnya siapa. Iya kalau Kristen, kalau bukan Kristen, wah, jangan dibaptis. Enggak usah terlalu fanatik. Jangan. Nanti kalau suamimu bukan Kristen, kamu harus ikut dia. Waduh. Saudara lihat, prioritasnya bukan hal yang rohani. Prioritasnya adalah kepada kekayaan, keberhasilan, kenyamanan di dunia. Yang penting kamu oleh sugih, kaya.
punya kekuasaan, 7 turunan itu ndak habis. Nah itu tuh papa mama wis tenang. Waduh egois, dibalik semuanya itu ada keegoisan. Berapa banyak saudara juga memilih sekolah hanya semata-mata apa? Wah ini, ambil ini, nanti bisa bahasa Inggris, bisa. Nggak pikirkan itu membawa kerohanian anak saudara bertumbuh atau tidak. Nggak penting. Sudah tahu, tapi aku mau temanku di sana semua itu sekolah bergengsi, itu sekolah aduh nanti kalau aku ditanya, loh kok sekolah di situ gak bergengsi. Ujung-ujungnya kesombongan, arogansi. Bapak ibu saudara sekalian, saudara lihat keputusan yang pertama yang dilakukan oleh Lot. Adalah awal dari saudara sekalian kehancuran di dalam hidup keluarganya. Begitu dia saudara sekalian memutuskan berkemah di Sodom. Tidak lama saudara lihat bagaimana dia akhirnya tinggal di Sodom. Coba saudara baca Kejadian 14 ayat 12. Juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Udah gak pakai camping lagi deket-deket, enggak kos lagi nih, udah gak kontrak lagi. Sudah diam di Sodom. Begitu kaya dan suksesnya dia, sampai ketika kota Sodom ini diserang oleh raja-raja yang bersekutu. Saudara kalau gak kaya ngapain Lot sampai beserta istri dan keluarganya dibawa beserta harta bendanya. Kalau kekayaannya biasa-biasa gak mungkin direken kan sama musuh. Tetapi pastilah Lot sudah sangat amat kaya. Sehingga harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan termasuk salah satu orang yang terkaya di kota Sodom, Lot, dibawa, disandera. Bapak ibu saudara sekalian, akhir cerita kita bisa lihat bagaimana Abraham lagi yang maju, yang membebaskan Lot. Tapi hari ini kita mencoba fokus melihat tokoh yang penuh dengan kelicikan ini. Tidak ada rasa sungkan. Ya kata orang Jakarta, urat rasa malunya udah putus. Saudara sini ada yang urat rasa malunya udah putus? Ya, gak tahu malu. Udah tahu itu istri orang, sambet aja. Udah tahu suami orang, tapi oke. Aku jadi istri nomor 2 gak pakai. Itu juga gak apa-apa, itu urat rasa malu udah gak ada. Udah tahu bukan duitnya sendiri, duit perusahaan kok dikorupsi. Udah tahu saudara, itu uang Tuhan kok gak mau dikembalikan. Podo itu. Tuh, firman Tuhan berkata kamu sudah tahu, kamu perintah Tuhan apa yang memang menjadi milik Tuhan, kembalikan. Tuhan gak minta 100%, kembalikan persepuluhan. Sudah, enggak, perpuluhan banyak. Bapak ibu saudara sekalian, coba kita mengevaluasi, menyelidiki kehidupan kita supaya kita tidak melakukan kelalaian yang sama. Seperti yang dilakukan oleh Lot. Yang kedua, saya melihat kelalaian yang kedua. Lot mengabaikan pendidikan rohani dalam keluarga. Buat Lot pendidikan rohani ini gak penting. Yang penting mereka adalah orang Yahudi, umat pilihan Allah. Ya sudah itu, that's it. Berapa banyak sudah, yang penting kan kita Kristen udah ke gereja, KTP juga Kristen, udah itu aja. Enggak usahlah terlalu rohani, aduh ikut training lagi, ikut ini, melayani, enggak perlulah. Mengabaikan pendidikan rohani dalam keluarga. Seharusnya sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, seharusnya dia menjadi pemimpin secara rohani. Betul tidak saudara? Apalagi dia keponakannya Abraham. Yang sudah berjumpa dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Pastilah Abraham sudah menularkan imannya Allah Israel kepada Lot. Tetapi saudara, Lot tidak mementingkan sama sekali hal rohani. Baik untuk dirinya, juga untuk keluarganya. Terbukti sudah kita lihat bagaimana istrinya lebih cinta dunia daripada keselamatannya sendiri. Coba kita baca Kejadian 19.
Ayat yang ke-16, pada waktu malaikat Tuhan sudah datang memperingati untuk Lot beserta istri, 2 anak perempuan, 2 calon mantunya. Ayo cepat keluar dari Sodom dan Gomora. Ini kota mau dijatuhi hukuman oleh Tuhan. Hujan api belerang akan dihancurkan. Tetapi saudara lihat Kejadian 19 ayat 16. Ketika ia, yaitu istrinya, berlambat-lambat, maka tangannya, ketika ia Lot berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke kebunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Tetapi Bapak Ibu Saudara udah begitu jelas. Peringatan sangat jelas. Jangan tengok ke belakang, lari aja. Kalau enggak kamu bisa mati. Tetapi saudara lihat apa yang dilakukan oleh istri Lot di ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Bapak Ibu, apa yang menjadi kesukaan saudara hari itu? Itu menentukan keputusan hidup saudara. Saudara kalau sukanya makan, itu menentukan keputusan hidup saudara, betul nggak? Ya makan macam-macam kan. Ada makan sehat, pokoknya makan lah. Saya hidup itu untuk makan. Hidup sudah cuma sekali, sebentar, ini jangan semua. Ya, orang Jawa ngomong jangan itu kan sayur kan. Ya. Sayur, jangan, waduh. Daging gitu ya. Nah, saudara kalau suka makan, ya itu keputusan saudara. Saudara berani keluarkan uang untuk makan. Nah, kalau sudah berani keluarkan uang untuk makan, berani keluarkan uang juga untuk berobat kan. Gak apa-apa, saya makan aja, semua makan. Habis itu tak minum obat kolesterol, Nah, apa kesukaan saudara? Kalau kesukaan saudara adalah uang, yaitu. Itu menentukan keputusan hidup saudara. Pagi, siang, sore, malam. Apa yang dicari orang? Ya itu, uang, pikirannya uang. Ke gereja mesti cepet-cepet kalau bisa cari yang 30 menit, sejam selesai, ke toko lagi. Waduh, ya. Orangnya ada di sini pikirannya melayang-layang. Waduh ya apa Pasar Atom, waduh rame ini. Minggu ini orang-orang cari uang tahu itu dari luar pulau, udah waduh mateng ini. Waduh cekku ya apa ini besok buka. Pikirannya uang, kesukaannya uang, keputusannya itu aja. Saudara, apa yang menjadi kesukaan daripada istrinya Lot? Uang. Apa yang menjadi kesukaannya menentukan keputusan hidup seseorang? Coba kita lihat di dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa di sini ada yang saudara kesukaannya adalah firman Tuhan. Ada waktu sedikit baca Alkitab. Ada waktu sedikit buku rohani. Waduh Bu, aku enggak baca. Aku baca koran iya, Tempo iya, berita iya, bola iya. Kalau ibu-ibu mungkin pasar iya itu. Mode iya, femina iya. Kalau Alkitab kesukaan, waduh terus terang enggak. Nah itu. Apa yang menjadi kesukaan saudara menentukan keputusan hidup seseorang? Kenapa saudara sampai istri Lot itu menengok ke belakang? Sudah tahu, jangan. Karena itu kesukaan. Coba kalau orang sudah suka. Saya pernah, saudara dulu melayani di Semarang, ketemu sama pengusaha ya. Setiap kali ketemu, asam urat aja. Saya bilang, Bapak suka apa sih? Kacang. Saya kalau makan kacang, kalau belum setengah kilo habis. Ya belum berhenti, terus. Nanti kalau udah kena asam urat dokter, berhenti. Kapok Lombok toh.
Udah sembuh, sang lagi. Gak bisa Bu Agnes, itu kesukaan saya. Mau dokter kek, mau istri kek, gak bisa. Sudah lihat, kalau kesukaan itu udah menguasai, nasihat, teguran gak bisa. Seingat dulu papa saya itu suka makan ikan asin gitu-gitu sudah. Suka minum ciu ya kan, orang totok. Nggak boleh tekanan darah tinggi, encek nggak boleh gini-gini. Udah tekanan darah tinggi suka makan ikan asin, suka minum ciu, suka ini. Jangan, cek jangan. Ya masuk kanan keluar kiri. Mama saya jangan. Iya enggak. Mamanya pergi ambil ciunya sudah ditaruh kolong ranjang. Nah, saya lihat Pak. Itu namanya udah kesukaan. Betul nggak? Saudara curi, sulit sekali untuk bisa taat. Itu sebabnya apa yang menjadi kesukaan saudara sekali lagi menentukan. Saudara kalau sukanya nonton pornografi, ya udah tahu dah. Pasti nggak bener hidup rumah tangga saudara curi-curi. Cari jajan, nggak apa-apa Bu, aku bukan cuma senang makan rumah. Jajan sekali-sekali kan refreshing. Wah, ya itu makan, soal makan lah. Kalau soal pasangan hidup gimana? Apa yang menjadi kesukaan saudara menentukan. Istri Lot sangat cinta uang. Dan firman Tuhan dengan sangat jelas, tegas. Akar segala kejahatan. Bukan sebagian, semuanya. Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman. Berani korbankan iman. Kawin dengan yang gak seiman. Ganti KTP dari Kristen jadi agama lain. Demi apa? Demi supaya dia dapat prestasi, dapat status, dapat kenaikan karir dan sebagainya. Karena cinta uang. Orang berani sudah sekalian memburu uang, menyimpang dari iman, bahkan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Pergi ke Gunung Kawi, cari suhu ini, cari pesugihan, gak apa-apa. Nanti kamu hidupnya gak enak lu, gak apa-apa, nanti. Yang penting sekarang ini lu, sekarang. Saudara sekalian, firman Tuhan berkata bahwa kita gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Siapa Tuhan saudara dalam hidup ini? Kalau saudara berkata, Tuhan Yesus engkau adalah juru selamatku, Tuhanku. Maka biarlah saudara kesukaan kita adalah perintah-perintahnya. Makananku kata firman Tuhan, kata Yesus adalah melakukan kehendakmu. Amin. Itu yang harus menjadi kesukaan dalam hidup kita. Istri Lot tidak menjalankan tugasnya. Dia senang, dia bangga, suaminya kaya. Saudara-saudara sekalian, tetapi dia lupa bahwa kekayaan tidak bisa menyelamatkan dia. Seharusnya dia menjadi istri yang menolong suaminya. Bukankah itu kodrat seorang wanita? Menolong suaminya termasuk untuk bisa hidup takut Tuhan. Kalau melihat suaminya licik, suaminya ini apa-apa duit terus. Seharusnya istrinya mengingatkan, Pa, ya duit penting tapi jangan duit terus Pa. Kita harus cari Tuhan, dekat Tuhan Pak. Ini lu anak-anak kita harus besarkan. Aduh lingkungan Sodom Pak, ini lingkungan jelek semua. Aduh Pak, mestinya. Tapi enggak begitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengabaikan pendidikan rohani dalam keluarga. Kita juga bisa lihat bukti. 2 anak perempuan Lot memiliki calon pasangan hidup yang tidak rohani. Coba saudara lihat Kejadian 19 ayat 14. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Lihat saudara. Memandang remeh peringatan Tuhan. Kalau saya aplikasikan hari ini. Saudara-saudara melihat tanda-tanda zaman. Kejahatan manusia, firman Tuhan membawa kita untuk melihat pada masa akhir zaman. Orang akan hidup seperti zaman Lot. Kawin, mengawin, makan, minum.
Saudara, dosa homoseksual yang luar biasa hari-hari ini. Tuhan peringatkan itu adalah satu tanda bahwa kedatangan Kristus sudah sangat amat dekat. Tetapi berapa banyak kita meremehkan. Yang penting dunia, yang penting enak, yang penting 7 turunan, enggak habis-habis. Saudara jangan salah, saya tidak anti saudara jadi kaya, puji Tuhan. Saya lebih susah kalau jemaat saya miskin semua. Betul nggak saudara? Tiap hari akan datang konseling, Bu, rumah kontrakanku, besok lagi, Bu, istriku mau meladu, susah. Saya bersyukur kalau saudara diberkati Tuhan, amin. Saudara juga bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Tetapi saudara fokus hidup kita itu. Jangan melulu sudah hanya kepada dunia ini aja. Sudah lihat bagaimana Lot, seorang yang seharusnya rohani, tetapi mengabaikan pendidikan rohani dalam keluarga. Sehingga sudah baik istrinya, baik 2 anak perempuannya, mereka sama sekali tidak rohani. Kehidupan orang tua saudara yang dilakukan oleh Lot dan istrinya tidak mempengaruhi anak-anaknya untuk hidup takut Tuhan. Terbukti sudah waktu mereka keluar dari Sodom, bukan mereka cepat-cepat keluar, bukan, itu pun karena ditarik. Saudara baca itu ya, di Kejadian 19 ayat 15 sampai 16. Malaikat Tuhan yang pegang, ayo. Ya, mereka susah sekali keluar dari keduniawian yang nyaman ini. Enggak mungkin ya, seperti calon mantunya Lot enggak percaya. Masa mau ada hujan belerang? Enggak mungkin. Bapak Ibu Saudara, tidak memiliki satu kehidupan yang betul-betul rohani. Akibatnya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika istrinya menjadi tiang garam, Lot terus lari bersama 2 anak perempuannya. Tetapi saudara lihat bagaimana 2 anak perempuan ini pun tidak memiliki iman akan pemeliharaan Tuhan. Di goa di mana mereka bersembunyi, sudah tempat Sodom dan Gomora sudah hancur, kena hujan belerang. Tapi saudara baca di dalam Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. 2 anak perempuan Lot bergantian kasih papanya minum anggur sampai mabok, lalu meniduri bapaknya sendiri supaya punya anak. Aduh, ini gak ada laki-laki nih, gimana ini ya, nanti keturunan kita gak ada ini. Waduh, satu-satunya laki papa kita, gak apa-apa wis tua juga. Waduh, udah gak ada rasa takut Tuhan. Pikirannya betul-betul duniawi, sangat duniawi. Mengerikan sekali. Kelalaian yang begitu fatal terjadi sudah di dalam kehidupan keluarga Lot. Yang terakhir, yang ketiga, kelalaian yang dilakukan oleh Lot. Dia menghasilkan kehidupan yang mandul secara rohani, fruitless. Yang dipikirkannya hanya uang, diberkati, hidup enak. Saudara sekalian, tidak peduli bagaimana cara mendapatkannya. Nggak ada rasa balas budi, persaudaraan, keluarga yang baik, no way. Yang penting aku untung. Kehidupan Lot tidak dapat mempengaruhi bukan hanya keluarganya, tetapi lingkungannya. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 19 ayat 13. Banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Saudara, kalau orang mulai membicarakan satu kota itu, saudara, dosa-dosa homoseksual, percabulan, penipuan, penjabret, terus saudara orang luar itu membicarakan, hati-hati. Keluh kesah itu terdengar oleh Tuhan. Saudara sekalian, dan itu bisa menurunkan murka Allah. Kenapa? Sebab Allah itu adil. Kalau itu dibawa, tuduhan-tuduhan itu dibawa oleh iblis. Iblis bilang, lihat kota ini udah benar-benar menumpuk kemarahan murka Allah. Kamu diam aja. Nah, itu sebabnya seringkali sudah kita tidak pernah menyangka-nyangka.
Hukuman bisa datang atas satu kota. Hukuman bisa datang atas satu negara. Hukuman bisa datang atas satu keluarga, gereja, perusahaan, bangsa. Karena kelalaian, saudara, keluh kesah. Orang ngomongi. Saudara, kalau ada orang ngomongi saudara itu, saudara jangan langsung marah. Kalau yang ngomongnya 1, 2, ya adalah anggap angin lewat. Tapi kalau hampir semua orang ngomong. Contoh saya, Ibu Agnes sombong. Ibu Agnes itu medit. Ibu Agnes itu ngamuan, ngomong semua. Itu laporan dibawa sama Tuhan. Laporan-laporan itu akan mendatangkan teguran, hukuman buat saya. Hati-hati. Itu sebabnya dalam hidup ini mari kita berusaha baik, saudara, kepada semua orang. Amin. Juga dalam keluarga. Jangan sampai anak saudara bilang nih, papa itu baiknya cuma sama orang lain. Sama anak sendiri. Terus saudara punya anak 4 semua ngomong begitu. Dalam hati sebel semua nih sama papa mama, tapi enggak bisa apa-apa karena itu masih ATM. Duit masih harus keluar terus kan. Tapi di dalam hati sebel terus. Papaku gini munafik gini, hati-hati. Ketika Tuhan terus dengar keluh kesah itu, hukuman bisa turun, hajaran yang tiba-tiba. Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat apa yang ada di kota Sodom. Dosa homoseksual yang sangat mengerikan. Bandingkan dengan zaman sekarang. Tidak ada satupun dari keluarga Lot yang hidupnya menjadi berkat. Bahkan saudara, tidak ada satupun dari penduduk Sodom yang diberkati melalui kehidupan keluarga Lot. Enggak ada. Satupun enggak ada yang selamat. Satupun enggak ada yang hidupnya diberkati. Lot sendiri pun diselamatkan. Itu gara-gara semata-mata karena doa syafaat Abraham. Mari kita lihat ayat terakhir. Kejadian 19 ayat 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Lot diselamatkan karena siapa saudara? Karena Abraham. Pamannya yang dia tipu itu. Pamannya yang dia manfaatkan itu. Pamannya sih diberkati Tuhan luar biasa. Hati-hati. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau kita belajar dari kelalaian yang sangat fatal. Terbukti tidak ada satu keluarga Kristen mau memberi nama anaknya Lot. Mau? Tidak mau. Abraham. Bapak Ibu Saudara, tapi berapa banyak kita punya pandangan, pikiran, cara mengambil keputusan. Masih seperti Lot. Biarlah anugerah Tuhan boleh turun atas hidup kita. Kita masuk pada kesimpulan yang pertama. Di dalam kehidupan kita akan selalu diperhadapkan kepada pilihan dan kesempatan yang ada. Pilihan yang benar harus mengutamakan hubungan yang baik. Amin. Relationship is more than important than money. Hubungan yang baik lebih penting dari uang. Amin. Jangan gegeran sama keluarga gara-gara warisan. Nggak perlu. Tapi dia gini, ini hak saya. Aduh. Kalau keluarga beresin aja kekeluargaan. Kecuali kalau itu company, perusahaan. Perusahaan kan banyak sudah yang terlibat mau tidak mau kan. Tapi kalau itu keluarga, ini kan kita lagi bicara keluarga. Udahlah. Saudara boleh pegang perkataan saya. Kalau saudara mengalah dalam keluarga, mengalah soal uang, saudara tidak mungkin akan kekurangan. Dengar baik-baik, simpen itu, pegang itu sebagai janji. Janji Tuhan. Janji yang pernah saya jalani juga. Sudah ngalah, dimanfaatkan orang, udah tahu itu gak tahu terima kasih. Tapi apa saudara di depan mata masa ndak tak tolong. Biar ndak tak tolong, biar tahu rasa. Aduh, masa mentolo ya. Memang sih kalau lihat
sikapnya, sifatnya sebel. Tapi dia saudaraku. Ya udahlah, tetap tak tolong. Mau dia nggak balas budi, nggak hormat saya, tetap saya tolong. Amin. Nggak gampang kan? Tapi saudara lakukan itu seperti untuk Tuhan. Pilihan yang benar harus mengutamakan hubungan yang baik. Tapi dia kurang ajar bu gini, biar karepnya. Kuserahkan itu kepada Tuhan. Yang penting aku ndak mau salah di hadapan Tuhan. Itu sudah. Lot mengorbankan hubungan baik demi keuntungannya sendiri. Dia tidak ingat siapa yang membesarkan dan menuntun kehidupannya. Cinta akan uang menutupi semuanya. Yang kedua, di dalam mengambil keputusan harus dipentingkan sisi rohani. Jangan semata-mata hal jasmani. Pasangan hidup, jangan cuma lihat kayanya, pendidikan luar negeri, jangan cuma itu. Lihatlah kerohaniannya, lihatlah karakternya, amin. Karena kadang-kadang rajin gereja karakternya elek, ya jangan saudara. Lihatlah saudara imannya, hidupnya yang takut Tuhan. Lot memilih tinggal dekat Sodom karena sangat subur. Walaupun dia tahu bahwa penduduk Sodom sangat jahat dan hidup dalam dosa kepada Tuhan. Lot tidak memperhatikan kerohanian istri dan kedua anaknya, enggak perhatikan. Yang ketiga, tujuan hidup kita harus fokus kepada Kristus dan kehendaknya. Hidup Lot sama sekali tidak berdampak bagi keluarganya. Istrinya lebih cinta uang, jadi tiang garam. Dua anak perempuannya menjebak ayahnya sampai mabuk dan melakukan inses. Sampai punya anak keturunannya Amon dan Moab. Dilarang oleh Tuhan orang Israel bersekutu dengan suku Amon dan Moab dan keturunannya. Hidup Lot tidak berdampak sama sekali bagi penduduk Sodom. Walaupun dia jadi tua-tua, punya jabatan, ada di pintu gerbang artinya dia punya posisi. Tetapi posisinya tidak memberi pengaruh positif. Sodom dan Gomora dihukum Tuhan dengan hujan api belerang. Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi peringatan dan arahan hidup kita. Sehingga kita tidak perlu melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh Lot dan keluarganya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.